jelas saja dari 0 sampai 100% berapa persen Bang Victor? Ya 100 lebih 1. Oh. Mana boleh barang bukti diambil lagi setelah diserahkan. Artinya memang Jokowi ini ingin menjebak setelah Bang Tri dan Gus Dur menjebak lagi yang 5 orang ini dengan cara yang sama. Tidak ada orang lain yang berkepentingan untuk menerbitkan ijazah itu. Karena si Paiman, maaf nih ya kalau si Paiman nanti salah mendengarnya pula. Paiman itu kan terus jadi wamen, jadi komisaris, jadi ini, jadi itu, segala macam dia jadi. Apalagi yang mau kita ragukan. Sekarang saya tanya Bang Victor ya. Ini ada sampai terkait juga dengan pertanyaan ini ya. Dari Wawan ya. Maaf, apa Pak Victor tahu dengan mata kepala sendiri menyaksikan pemalsuan ijazah tersebut? Tidak. Ya. Oke, ini tidak jawab follow up pertanyaannya adalah berapa persen yakin bahwa ijazah itu memang dibuat di pasar pramuka? Ya pasar pramuka kan memang pasar bisnisnya pembuatan dokumen-dokumen palsu. Iya. Apapun bisa dibikin di situ. Katanya visa ke Amerika pun bisa dibikin di situ. Iya. Nah, yang saya ingin menjelaskan dari pertengkaran itu adalah kesalahan yang sepertinya sengaja dilakukan oleh KPUD itu. Iya. Karena dalam proses pelaksanaan tugas negara melakukan pemilu dan pilpres itu adalah perannya KPU. Jadi di situ ada pelaksanaan undang-undang, ada pelaksanaan peraturan dengan anggaran yang cukup besar. Seharusnya KPU itu setelah menerima berkas-berkas dari para kandidat, mendatangin kampus atau sekolahan. Bu, Pak, para rektor atau dekan, kami dari KPU 3 orang si A si B si B kan membawa dokumen para kandidat. Kami ingin mencocokkan berkas dokumen ini dengan yang ada di kampus. Karena kan ini ternyata kan di sini disebut nama universitas kan. Kami ingin melihat arsip. Nah, kan dicocokin di arsip itu. Dikeluarinlah arsip tentang si A si B. Ternyata kan nggak cocok, berarti kan palsu. Tapi kalau sekiranya dinyatakan cocok, kan berarti selesai. Jadi 2005 itu kalau benar-benar ini ada kan selesai. Ini sampai 2025 artinya ini kan dibiarkan seperti itu gitu. Orang sampai ribut-ribut masalah ini padahal itu sudah 20 tahun yang lalu. Kenapa KPU itu tidak menjawab? Jadi kalau kita melihat betapa kecewanya kita kepada Jokowi, hal yang sederhana, tunjukkanlah ke ijazahmu atau ke UGM, ini arsipnya si Ano, si Jokowi, tunjukkan. Ini arsipnya, ini kan ada fotokopinya. Tapi itu kan dua-duanya nggak memberi. Nah sekarang kalau memang ada tim atau orang yang masih ingin mengejar itu, tanya tentang berita acara verifikasi. Harus ada, karena itu ditandatangin dengan sah. Karena itu tugas negara. Jadi kami fakultas ini dekan menerima kunjungan dari KPUD dari siapa CB mencocokkan arsip-arsip dengan tapi nggak pernah dilakukan tuh kayak. Nggak pernah dilakukan. Nah stempel UGM tunjukkan kami sudah menerima tim verifikasi dari KPUD. Nah itu aja cukup. Karena dari situ membuktikan asli atau palsunya dokumen. Selesai. Nah jadi sembunyinya Jokowi ini apa? Nah, jadi kita sekarang mencari jalan melingkar.
Karena kalau terus-terusan seperti yang kita lakukan sekarang, mana Jokowi, mana ijazahmu, ini ijazahku, dia tetap gak mau keluar. Kita bisa bayangkan bahwa Bambang Tri dan Gus Dur itu dipenjara tanpa barang bukti. Polisi tidak bawa, jaksa tidak bawa, kan hakim tidak membuktikan. Orang ini dipenjara 6 tahun tanpa barang bukti. Nah sekarang 5 orang atau 6 orang ini akan dilakukan sama lagi dengan Polda Jakarta, kalau Polda Metro. Mereka sekarang dari penyidikan menjadi sidik kan, ditingkatkan kan. Nah tentunya karena Jokowi katanya datang ke situ mengambil, mana boleh barang bukti diambil lagi setelah diserahkan. Artinya memang Jokowi ini ingin menjebak setelah Bambang Tri dan Gus Dur, menjebak lagi yang 5 orang ini dengan cara yang sama. Nah, apa kita itu harus membiarkan masyarakat kita sebanyak ini membiarkan hukum seperti itu? Dan Jokowi sudah selesai menjadi presiden, sementara orang di penjara. Kan itu. Nah, saya ingin mencari jalan lain. Ayo kita rame-rame lagi ke UGM atau ke SMA-nya. Tanya mana surat tanda terima pemeriksaan atau berita acara dari verifikasi itu. Kalau nggak ada kan berarti memang ini segi aja. Atau apalah namanya. Oke, Bang Bitor, ini lagi ya. Silakan minum Bang kalau memang butuh minum. Dari MRA ARS ST, nggak tahu namanya siapa ini ya. Anda waras tidak Bitor, narasi-narasi Anda tidak valid. Bikin gaduh saja dengan akalan Anda. Saya sudah janji membacakan semuanya kan. Kalau dia pertanyaan saya bacakan. Silakan. Kalau soal valid kan sekarang sudah mengarah ke sana. Yang tadinya dibilang asal katanya. Yeah. Sekarang sudah ketemu bahwa ada kios di Pasar Pramuka itu. Yeah. Ada pemiliknya, sahabatnya siapa? Jokowi. Timnya Solo. Terus mau dibilang apa lagi? Ini kan tinggal kalau sekiranya benar nih dia melaporkan saya ke polisi, saya mau cari polisi nanti memeriksa ini. Di mana kau punya kios? Berapa banyak kios kau? Apa aja yang dikerjakan oleh kios kau itu? Ya kan? Nah, kan kesana arahnya. Jadi yang dibilang katanya ketemu. Sudah ada kiosnya, ada pemiliknya. Tinggal ditanya melakukan yang punya Jokowi apa enggak? Karena 23 orang di situ ditangkap pada 2015. Semuanya adalah pelaku ijazah palsu. Pembuat ijazah palsu. Nah, 23 itu siapa saja kan harusnya bisa dicari itu. Ada di kepolisian daftar namanya, berapa tahun mereka di penjara. Kan ada. Jadi yang saya sebut katanya itu ada. Oke, ini ada lagi ya. Harusnya Bang Bitor tidak menerima uang itu di saat waktu seperti ini. Betul. Meski uangnya bukan untuk Bang Bitor, harusnya Paiman menyerahkan sendiri ke yang bersangkutan biar tidak ada fitnah. Betul. Sepakat. Saya kan tadinya cuma minta kepada teman saya, dia sudah makmur lah, sama-sama aktivis. Jadi saya bilang bantu dong, besok saya mau bikin acara. Tahu-tahu dia rencanakan seperti itu. Apa boleh buat lah. Tapi kalau itu dibilang saya meres, enggak. Saya tadi berharap dia memberi itu kan dengan ikhlas. Namanya pergaulan politik kan gitu. Kita dengan abang-abang kita minta bantuan atau sesama kawan yang sudah makmur. Nah itulah pergaulan politik. Kita kadang bisa minta dengan beda partai, beda pergaulan. Nah jadi saya menganggap si Paiman ini memberi dengan ikhlas karena kan atas saran teman saya. Kan gitu aja. Nah, saya bersyukur dia membantu kan. Oke, kemudian nih Bang Bitor, seberapa yakin kalau ijazah Mulyono itu palsu? Kalau pakai skala meter gitu ya. Misalnya 0 itu sangat tidak yakin, 100 itu yakin sekali atau sangat yakin. Itu Anda di skala berapa persen? Saya kemarin bilang 1000% dibikin di situ kan. Artinya saya udah cukup bukti ya. Artinya apa yang diperdebatkan. Kita ngomong yang jelas saja. Dari 0 sampai 100% berapa persen Bang Bitor? Ya 100 lebih 1. Oh. Karena nggak ada lagi tidak ada orang lain yang berkepentingan untuk menerbitkan
ijazah itu. Karena si Paiman, maaf nih ya kalau si Paiman nanti salah mendengarnya pula lagi. Paiman itu kan terus jadi wamen, jadi komisaris, jadi ini, jadi itu, segala macam dia jadi. Apalagi mau kita ragukan. Oke, kemudian ini komplement aja ya. Bongkar saja Bang Bitor supaya nama PDIP harum kembali. Pak Bitor, menurut saya beliau jujur apa adanya. Jarang orang jujur berani bicara tentang ijazahnya Raja Kibul. Apa lagi ya? Ada macam-macam. Oke, ini agak prediktif ya dari Ralph Albi. Seperti apa bayangan masa depan Indonesia menurut Bitor setelah kasus ini selesai? Saya berharapnya gini. Di beberapa tempat saya sudah uraikan. Karena Jokowi sudah selesai menjadi presiden. Dia 10 tahun di Solo, 10 tahun di RI, sudah luar biasa menjadi makmur. Dari tadinya hidup di pinggir sungai, pinggir kali, terus sekarang di istana. Nah, dia harus membuat pengakuan dosa lah kepada kita karena berkuasa tanpa dokumen. Ya kita maafkan. Tapi harapan kita dia tarik mundur Gibran dari kantor wakil presiden. Kenapa? Dia sendiri, Jokowi sendiri kan dikuasai oleh sekelompok orang. Yang kita lihat sekarang ini luar biasa, korupsi besar-besaran. Terus tambang sana, tambang sini. Apalagi nanti Gibran. Nah Gibran ini umur belum cukup. Belum 40. Belum cukup pendidikan, belum cukup pengetahuan, belum cukup pengalaman. Ya kan? Dia mundur. Ya kan? Nanti biarlah Prabowo menentukan siapa wakilnya. Apakah mau seperti Bung Karno dari 57 sampai 67 kan sendiri, atau dia minta wakil melalui MPR atau melalui MK. Saya bisa bayangkan wakilnya melalui MPR. Ya, gitulah. Nah, saya bisa membayangkan kalau Gibran ini dipaksakan terus seperti ini, kan pincang kekuasaan ini. Nah, yang saya khawatirkan lagi, Gibran ini dikuasain oleh orang-orang gak keruan. Karena Jokowi aja sudah seperti itu dikuasain. Nah, dengan dia mundur, saya berharap prosesnya cuma 1 hari 2 hari. Hari ini Jokowi mengumumkan, saya minta maaf kepada rakyat Indonesia dan saya menarik mundur Gibran dari wakil presiden. Nah, dengan demikian itu kan legowo kan. Nah, jadi kita melihat besoknya Gibran dilakukanlah proses pergantian. Nah, udah seperti itu.